Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda kamu dan mantan belum berpisah meski ia sudah bersama orang ketiga. Ya. Jadi sesungguhnya manusia itu fisiknya mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun ada juga orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Ketika kita sedang misal bersama teman-teman kita, tapi hati kita sedang berada di tempat kerja, misal karena pekerjaan yang menumpuk, yang harus segera diselesaikan, dan seterusnya. Di zaman masih ada istilah yang namanya nikah dengan perjodohan, nikah karena dipaksa oleh orang tua. Nah, itu juga tidak sedikit orang di zaman itu fisiknya bersama dengan suami atau dengan istrinya, tetapi hatinya bersama orang yang ia cintai. Nah, mungkin tidak sekarang fisik mantan bersama orang ketiga, tetapi sesungguhnya hatinya selalu memikirkan kita, selalu merindukan kita. Hatinya bersama kita. Jawabannya sangat mungkin. Bisa jadi dia memilih orang ketiga itu karena pengen menyenangkan hati orang tuanya. Orang tuanya tidak setuju dengan kita, tidak memberikan restunya kepada kita. Orang tuanya minta mantan untuk segera mencari pengganti kita. Nah, untuk membahagiakan orang tuanya, dia memilih bersama orang ketiga, walaupun hatinya selalu menginginkan kembali bersama kita. Nah, itu kan yang mantan rasakan. Sekarang apa yang kita rasakan ketika mantan mengalami yang demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Nah, jadi tandanya misal perpisahan sudah terjadi cukup lama, 6 bulan itu sebenarnya sudah bisa disebut cukup lama. Kalau baru berpisahnya sebulan 2 bulan, ketika kita kangen dan teringat kepada mantan, bayangan mantan itu hadir dengan sangat jelas di dalam benak kita. Mungkin kalau dia memakai baju yang paling sering dia gunakan, itu sampai motif bajunya bisa terlihat dengan sangat jelas. Bau parfumnya itu masih terasa di hidung kita. Suaranya masih menggema di telinga kita. Itu kalau baru berpisah Tetapi ketika perpisahan itu terjadi sudah cukup lama, kita sama sekali tidak pernah melihat video-video ketika kita bahagia bersama dia, ya, ketika sedang belanja bersama dia. Kan zaman sekarang
Orang kalau belanja, kalau makan di restoran, itu biasanya divideokan, diposting dulu, baru kemudian makan sambil melihat bagaimana respon teman-teman di medsosnya tentang apa yang dia posting. Kan begitu kalau zaman sekarang. Kita sama sekali tidak pernah melihat lagi video-video ketika kita bahagia bersama dia. Tidak pernah lagi melihat foto-foto saat kita bersama dia. Tetapi setiap kita teringat mantan, gambaran mantan itu hadir dengan amat sangat jelas di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Ya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya walaupun fisik kita dengan mantan sekarang sudah berpisah, kita sendiri mantan bersama dengan orang ketiga, tetapi sesungguhnya hati kita, pikiran kita, dan mantan masih selalu bersama. Ya, saat mantan masih terus memikirkan kita, maka pikirannya memancarkan energi itu kemudian kita terima, dan energi itu pula yang membuat kita menjadi teringat kepada dia. Saat kita teringat kepada dia, mantan pun demikian. Nah, sehingga walaupun saling mendiamkan, walaupun saling menjauhkan, ya, tetapi setiap saat kita dan mantan saling memikirkan, ya. Jadi seperti sebuah penelitian, ya, yang dilakukan oleh Profesor Digby Tatum dari Sheffield University Inggris, ya, bahwa pikiran manusia, otak manusia itu bekerja seperti halnya wifi yang terhubung, ya. Wifi itu kan dia terhubung. Jadi wifi induknya itu terhubung dengan siapa saja, atau komputer-komputer atau handphone atau laptop yang memanfaatkan jaringan internet yang dipancarkan oleh wifi tadi, ya. Pikiran manusia juga begitu, dia memancar, gelombangnya kemudian diterima, ya, oleh orang-orang yang dia pikirkan. Nah, jadi ketika kita masih bisa membayangkan mantan dengan amat sangat jelas, walaupun kita tidak melihat fotonya, tidak melihat videonya, dan seterusnya, kita bisa membayangkannya dengan amat sangat jelas. Itu adalah tanda bahwa mantan juga masih sangat rajin memikirkan kita. Kita rajin memikirkan mantan, mantan masih rajin juga memikirkan kita, kita masih rajin merindukan mantan, begitu juga mantan. Itu kan tanda bahwa sesungguhnya hati kita dan dia masih selalu bersama, ya. Nah, jadi ya, kita terus memohon perlindungan kepada Allah, ya. Semoga perpisahan ini pada akhirnya endingnya adalah kebahagiaan, ya, agar kita dan mantan selalu dihindarkan dari keburukan perpisahan, ya. Nah, ada amaliyah, ya, yang juga sangat baik untuk kita amalkan setiap pagi dan sore agar kita dihindarkan dari berbagai keburukan-keburukan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain khina tumsi wa khina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka
dengan ayat-ayat ini akan menjagamu dari segala keburukan. Ya. Nah, jadi kita biasakan setiap pagi dan sore membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, kita akan dihindarkan dari berbagai keburukan, termasuk keburukan dari perpisahan. Yang demikian, semoga insya Allah akan menghantarkan, mendekatkan kita kembali kepada orang yang sudah berpisah dari kita, yakni mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.